Hai adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, selamat tahun baru. Mukanya udah pada seger-seger semua loh, pasti udah pada mandi ya. Udah dong. Pinter. Nah, kita mau ibadah sekolah minggu hari ini. Yuk kita naikkan satu pujian. Ada satu sobatku yang setia. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik semua, untuk memulai ibadah hari ini, yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di tahun baru ini kami dapat beribadah sekolah minggu. Sekarang kami mau mengikuti ibadah sekolah minggu, kiranya Tuhan memberkati kami selalu dan juga memberikan kami fokus yang baik supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik di sini masih ada yang ngantuk nggak ya? Masih Ada yang ngantuk nggak? masih Aduh, masih ngantuk Lause. Kemarin main kembang apinya seru. Siapa yang main kembang api? Tunjuk tangannya. Oh, banyak ya. Oh, Lause mah cuma dengerin aja gleduk gleduk gleduk. Aduh, ya suaranya sangat meriah ya tahun baru. Adik-adik, selain kita merayakan tahun baru, kita juga harus tetap ingat ya. Ibadah sekolah minggu. Ya, kenapa? Aku cuma ya kembang api aja. Iya, selain main kembang api, jangan lupa juga, besoknya kan sekolah minggu ya. Aku harus tidur ya supaya badannya sehat. Besoknya bisa ibadah sekolah minggu. Jangan lupa ya. Nah, untuk itu, yuk kita naikkan satu pujian. Kita nyanyi lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya.
Yuk siapkan persembahannya ya. Jangan lupa adik-adik bisa masukkan ke amplop khusus untuk persembahan sekolah minggu atau mungkin ke celengan ya yang sudah adik-adik siapkan. Nanti bisa minta tolong papa sama mama, tolong nih kirimkan ke gereja ya supaya nanti persembahannya bisa dikumpulkan untuk pelayanan gereja. Sudah siapkan ya uang persembahannya, disisihkan. Mungkin adik-adik dapat nih uang jajan nih dari papa dan mama, tahun baru dapat uang jajan, hore. Tapi jangan lupa ya disisihkan juga untuk persembahan. Sudah belum? Ya, pinter. Nah, yuk kita mau doa. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Yuk, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin aja. Nah, adik-adik, kita masih ada satu pujian ya. Di sini kita lagunya bahasa Inggris. Yuk, tetap berdiri, semangat, kita mau memuji lagi nama Tuhan. Yuk, Lause. Kita mau mendengarkan firman. Tunggu asa. Kembali ya, jangan lupa kitabnya disiapkan. Silakan Lause. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi. Gabung di breakout room. Minum. Okay? Aku mau minum. Kita di sini nggak kemana-mana. Yuk, sekarang kita mau siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Yang bawa Alkitab, sudah disiapkan Alkitabnya? Belum? Oh, ada yang udah bawa? Ya, sip. Yuk, kita berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengerti. Tolong kami juga supaya kami mau taat lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk sekarang kita buka kitabnya dari Lukas pasal 2 ayat 25. Siapa yang sudah ketemu? Langsung hitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan?
Oh, di sini sudah ada yang ketemu Musa, tapi Musa nggak bawa kitab. Siapa adik-adik yang sudah ketemu? Sudah ya, gampang ya, Lukas pasal 2 ayat 25. Coba yang sudah ketemu, di sini kita akan berbicara tentang seseorang. Namanya siapa? Simon. Yang hampir betul. Bukan Simon. Simon. Siapa? Simeon. Simeon. Betul, tentang Simeon ya. Adik-adik, siapa yang pernah dijanjikan sesuatu? Mungkin sama mama papanya, atau oma opanya, atau sama siapa? Siapa yang pernah dijanjikan sesuatu? Nanti kalau rapotnya bagus, dikasih hadiah. Siapa yang pernah? Papa mama. Oh, nggak ada ya? Siapa yang pernah dijanjiin? Nanti kalau libur kita mau pergi jalan-jalan keluar kota. Siapa yang pernah dijanjiin kayak gitu? Nggak ada? Nggak ada? Ah, ya udah. Siapa yang pernah dijanjiin kalau nanti nggak nakal mau dikasih hadiah? Nggak ada yang nakal ya kayaknya ya. Nah, ini si Bapak Simeon ini juga ada yang menjanjikan sesuatu kepada dia. Dijanjiin apa ya? Nah, Bapak Simeon ini tinggalnya di kota Yerusalem. Nah, di kota itu kan ada Bait Allah ya. Biasanya orang sering datang ke situ untuk beribadah. Bapak Simeon ini orang kalau di Alkitab disebut ia seorang yang benar dan saleh. Wah, kalau orang yang benar dan saleh itu orangnya seperti apa ya kira-kira ya? Seperti apa ya adik-adik ya? Baik. Baik, terus apa lagi? Suka menolong. Suka menolong, apa lagi? Murah hati. Apa? Suka apa tadi? Itu. Hah? Suka bantu. Suka bantu, apa lagi? Suka Benar makan. dan saleh. Suka berdoa. Suka berdoa, betul. Apa lagi? Suka makan. Turut percaya pada makan. Kira-kira kalau benar dan saleh, dia suka menuruti perintah Tuhan atau suka melanggar ya? Suka menuruti perintah Tuhan. Terus dia kira-kira kalau benar dan saleh itu sayang nggak ya sama Tuhan? Sayang. Iya, sayang sama Tuhan. Nah, si Bapak Samuel ini, orang yang benar dan saleh ini, dia sedang menantikan penghiburan bagi Israel. Katanya loh, kenapa Israel perlu dihibur ya? Karena bangsa Israel waktu itu terus-terusan dijajah sama bangsa-bangsa lain. Ada bangsa Romawi, sebelumnya dijajah sama bangsa Yunani, sebelumnya sama bangsa Babel, sebelumnya sama bangsa lain. Wah, terus-terusan kalau dijajah kan nggak enak ya, nggak bebas, ada tertekan. Nah, tapi waktu itu pada zaman nabi-nabi, Tuhan sudah menjanjikan akan memberikan seorang penolong, seorang yang disebut Mesias yang akan menolong bangsa Israel, memberikan kelepasan. Bapak Simeon menantikan janji Tuhan ini ya. Ya nanti kan. Nah, suatu hari karena hubungannya dekat dengan Tuhan ya, Bapak Simeon dipimpin oleh Roh Kudus, dia pergi ke Bait Allah. Kalau dipimpin Roh Kudus, kayaknya dia ada sesuatu, dia harus pergi ke Bait Allah hari itu. Jadi Bapak Simeon pergi ke situ. Nah, adik-adik, sampai di sana dia lihat ada banyak orang yang beribadah, ada imam-imam juga yang memimpin ibadah, mengatur ibadah di rumah di Bait Allah itu ya. Nah, lagi di situ tiba-tiba dia bertemu dengan satu orang mama membawa seorang anak. Begitu Simeon melihat anak itu, Simeon tahu bahwa inilah janji Tuhan itu digenapi saat itu juga. Ya, ternyata ya
Simeon diberitahu Tuhan, inilah Mesias yang dijanjikan Tuhan ya, yang sudah lama ditunggu-tunggu, dia lama banget. Akhirnya hari itu Bapak Simeon bertemu dengan Mesias. Mesiasnya seperti apa? Wah, adik-adik tahu Mesias itu artinya apa? Siapa yang tahu? Mungkin yang kelas besar tahu. Kelas kecil tahu? Juru selamat. Juru selamat. Juru selamat. Juru selamat. Ya, Mesias kalau bahasa Indonesianya kita sebut Kristus. Artinya yang dipilih, yang diurapi. Dipilih untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Siapa yang tadi bilang juru selamat? Betul, itu adalah juru selamat. Begitu lihat ya, Mesias. Wah, kalau bayangan kita kalau belum bertemu Mesias itu seperti apa ya? Orang yang dipilih, orang hebat, juru selamat. Oh, pasti dia kuat, berkuasa. Begitu dilihat, adalah seorang anak kecil ya. Tuhan yang begitu besar pencipta seluruh dunia menjadi anak yang kecil datang ke dunia untuk menyelamatkan kita, untuk menjadi juru selamat kita. Waduh, begitu Bapak Simeon melihat anak itu, dia hatinya sangat senang sekali. Aduh, apa yang dia nantikan sudah, yang paling penting dalam hidupnya sudah terjadi. Seorang juru selamat yang dijanjikan Tuhan sudah datang, sampai dia bilang sama Tuhan. Nih di Alkitab kita baca ayat 29, Lukas 2 ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Keselamatan yang Tuhan sediakan di hadapan segala bangsa ya, bukan hanya buat bangsa Israel, tapi untuk seluruh bangsa, termasuk untuk bangsa dan untuk adik-adik juga. Di Bait Allah itu banyak orang, ada imam-imam kepala, ada ahli Taurat, tapi mungkin yang sadar nggak semua orang menyadari kehadiran Sang Mesias, Sang Juru Selamat. Di situ selain Bapak Simeon, ada seorang ibu tua, nenek-nenek, umurnya sudah 84 tahun. Dia melihat bayi itu, dia mendengar Simeon berkata begitu, dia juga ikut bersuka cita. Dan dia menceritakan kepada orang-orang, wah dia senang, ini juru selamat yang Tuhan anugerahkan buat kita. Nah adik-adik, juru selamatnya yang dinantikan Bapak Simeon, juru selamat kita juga. Apakah kita juga sudah menyadari? Apakah cuma sekedar tahu? Oh ya, Tuhan sudah datang jadi juru selamat. Tahu, tapi sadarkah kita juru selamat Tuhan benar-benar datang buat kita? Tuhan benar-benar mengasihi kita sampai Dia tinggalkan surga yang mulia, yang enak, yang damai dan tenang masuk ke dalam dunia jadi bayi yang kecil, ditaruhnya di palungan, di kandang domba yang bau demi menyelamatkan manusia. Nah, coba sekarang Lause mau tanya nih, kalau Bapak Simeon menyambut kedatangan juru selamat dengan begitu sukacita, nenek-nenek tadi tuh yang namanya Ibu Hana juga menyambut dengan sukacita, adik-adik menyambut juga nggak kehadiran Tuhan Yesus dalam hidup kita sebagai juru selamat kita? Menyambut. Coba kita cek dulu ya. Lause juga menyambut ya. Coba kita cek. Lause juga mau cek. Kalau kita menyambut nih, kita kalau sekolah minggu kita dengan semangat atau dengan males-malesan? Siapa yang semangat sekolah minggu? Semangat. Siapa yang tiap hari karena begitu bersyukur sama Tuhan, tiap hari berdoa? Siapa yang tiap hari berdoa? Lause berdoa. Berdoa makan, berdoa mau tidur, apalagi mau pergi.
tapi juga kita berdoa bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Terus nih, kadang-kadang ada loh, aduh, disuruh baca Alkitab sama Lause. Ini kan dikasih ayat Alkitab nih untuk bacaan tiap hari. Di kelas Lause, kelas 6, ada sekitar 4 atau 5 orang yang Lause tahu tiap hari membaca Alkitab. Nah, nggak tahu di kelas lain, Lause yakin pasti ada juga ya. Nah, itu dia menomor satukan Tuhan. Ada juga anak-anak yang, aduh saya nggak sempet Lause, PR-nya banyak, tugasnya banyak. Tapi ada waktu buat main HP. Nah, siapa yang mau menomor satukan Tuhan? Kalau misalnya waktunya kurang, kita kurangin waktu main HP-nya, kita baca Alkitab. Siapa yang mau? Saya. Kita mau bersyukur, kita mau Aku juga. karena kasih Tuhan yang besar itu ya, mengungkapkan syukur kita dengan cara itu. Oke adik-adik, kemarin kan kita sudah merayakan Natal. Kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan sudah memberikan juru selamat. Seorang anak telah lahir untuk kita. Masa. Ya, seorang anak diberikan untuk kita. Jadi Punya dewasa. ya, yuk. Kalau mau ajak adik-adik nyanyikan satu lagu bersama-sama, Solin boleh bantu lagu ya. Kita nyanyikan lagu Seorang Anak Telah Lahir untuk Kita. Sambutlah dia, Yesus Tuhan. Sambutlah dia, Yesus Tuhan. Juru Bapa di surga, terima kasih Engkau juru selamat untuk kami semua. Untuk juru selamat yang telah memberikan kami dengan hati yang penuh bersyukur. Kami mau mengatakan syukur kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Tuhan yang menolong dan mengingatkan dan terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan. Lalu sekarang kita mau ayat hafalan. Baik, gampang. Angka pakai Kisah pasal 7 ayat 7. Kita kejadian baru atau lama? Baru atau lama? Kita. Ayat 7. Mana? Kita kitabnya. Siapa yang sudah dapat tangan? Kita sudah ketemu. Wah, pantas di Robert. Ayo, siapa yang dapat? Adik-adik siapa yang sudah ketemu? Sudah, pasal 7 ayat 7. Maka yang sudah dapat. Ini langsung aku dapat. 7 ayat 7. Siapa yang sudah ketemu boleh baca.
Soalnya di lausenya mana? Aku udah dapet. Aku bisa baca. Oh, ya Pak, dibantuin. Bantuin papa mama boleh. Lause berapa tadi? Kangkungan masak apa? Tumis, Tumis apa? saus tiram cacai. Hah? Ya udah, lause baca-bacanya ya. Mika pasal 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Ya, ketemu? Ketemu nggak? Sekali lagi ya. Mika pasal 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Sekali lagi nanti kemungkinan sudah ada kata-kata. Kalau sudah hafal nanti boleh di grup sekolah bersama saya nanti ya langsung. Mika pasal 7 ayat 7. Tetapi aku ini akan menunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Itu sudah datang sebagai Dia berjanji akan kembali. Iya, Tuhan itu janji yang terutama sudah ditepati dan nanti. Asal penting sinyalnya mau putus kali. Oh iya. Sinyalnya rasa. Kita masih menanti-nantikan. Lause suaranya nggak kedengaran. Lause suaranya nggak kedengaran. Putus juga Lause. Tes kedengeran? Suaranya nggak kedengaran. Oh iya, kedengeran? Kedengaran Lause Ya, dan. oh iya, ada Suaranya nggak kedengaran. jaringannya. Ya nggak kedengaran aku bilang. Sinyalnya nggak mau putus kali. Oke, ya. Jadi jangan lupa kita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa langsung berdoa. Ya. Jangan. Oke, sampai ketemu Minggu depan. Minggu depan. Sekolah minggu. ya. Selamat tahun baru juga adik-adik. Sampai minggu depan. Dadah. Teman-teman, bye-bye.